Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mr. Ari. Oke, di video kali ini akan dibahas tentang ragam kerajinan tekstil dan proses produksi kerajinan tekstil. Jadi simak videonya baik-baik agar materi yang disampaikan nanti berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi kids, how are you today? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu semangat untuk pelajaran meskipun kita ketemunya masih via online ya. Oke, sebelumnya saya meminta maaf. Ini pertemuan ketiga di bab kedua ya. Ini nanti materinya lumayan banyak karena minggu depan kita sudah penilaian tengah semester. Jadi kalau misalkan kalian mencatatnya lumayan pegel gitu tangannya ya, itu boleh dilanjutkan nanti sore atau nanti malam atau lusa ketika kalian senggang sambil mempersiapkan untuk penilaian tengah semesternya. Tapi yang penting kalian tolong perhatikan penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan langsung bertanya lewat WhatsApp group ya. Kenapa pilih WhatsApp group? Karena nanti satu pertanyaan itu untuk semua siswa, jadi semuanya lebih paham kayak gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Untuk materi kali ini dilanjut dengan bahan produksi batik. Bahan produksi batik itu yang pertama ada kain katun putih. Kenapa memilih kain katun? Karena kain katun itu lebih mudah menyerap zat warna ya dibandingkan dengan polyester. Untuk jenis-jenis kain katun putihnya bermacam-macam. Ada kain primissima, kain prima, kain katun dobi, kain merces, kain sutra. Berikutnya, untuk membuat batik itu diperlukan malam atau lilin. Ini malam atau lilin di sini bukan malam atau plastisin yang buat kalian mainan itu, dan juga bukan lilin yang Oke, sorry ada noise sebentar ya tadi. Kita lanjut. Yang kedua bahannya ada malam atau lilin. Malam atau lilin di sini bukan malam plastisin yang buat kalian mainan ataupun lilin yang dinyalakan ketika mati lampu atau candle lightener, bukan ya. Ini malam atau lilin yang memang fungsinya untuk membatik. Dia bersifat mudah menyerap pada kain. Nah, lilin atau malam dalam proses pembuatan batik tulis itu fungsinya untuk merintang atau menghalangi warna agar tidak masuk ke dalam serat kain di bagian yang tidak dikehendaki. Oke, bisa dilanjutkan. Gini, kenapa ini kain perlu dihalangi warnanya masuk? Itu ketika dicelupkan ke warna jadi ada motifnya kayak gitu ya. Bisa dilanjut ya. Dilanjut dengan zat pewarna untuk membatik. Itu ada pewarna sintetis, yakni pewarna yang berbentuk bubuk. Penggunaannya harus dilarutkan air terlebih dulu. Jadi misalkan dari naptol, indigosol, reaktif, dan frozen. Pewarna sintetis ini pewarna buatan ya. Berikutnya ada pewarna alami, yakni pewarna yang berbentuk padat yang direbus dalam waktu beberapa jam sehingga menghasilkan ekstrak zat warna alamnya. Jadi warnanya keluar kayak gitu. Contohnya ada kayu secang, kulit manggis, daun indigo, dan jelawe. Oke, berikutnya ada alat produksi batik. Nah, di sini alatnya ya. Ada canting, yakni alat yang digunakan untuk memindahkan atau mengambil cairan. Cairannya berupa lilin yang sudah dilelehkan tadi ya. Untuk canting itu ada macam-macam canting ya. Kalian bisa membuka di buku paket halaman 62. Itu nanti ada canting yang cucuknya itu cuma satu, ada yang lebih dari satu kayak gitu. Untuk canting itu ada dua macam, ada canting tulis
yakni canting yang berfungsi semacam pena yang diisi lilin malam yang cair sebagai tintanya. Berikutnya ada canting cap. Di sini alat yang terbuat dari tembaga yang dibentuk sesuai dengan gambar atau motif yang dikehendaki. Jadi kalau canting tulis itu untuk membatik tulis ya. Kalau canting cap untuk batik yang cap. Untuk batik tulis itu pembuatannya relatif lama karena dia menggambar satu persatu kayak gitu. Untuk canting cap itu lebih cepat karena dia bentuknya melebar, ada motifnya, nanti tinggal tempel kayak gitu. Oke, bisa dilanjut. Berikutnya ada kompor. Di sini fungsi kompor itu untuk melelehkan malam atau lilin. Nah, kompornya ada bermacam-macam. Ada yang dari minyak tanah. Kalau dulu kompornya itu pakai minyak tanah. Tapi berhubung sekarang kan minyak tanah susah nih. Jadi sudah banyak menggunakan gas ataupun listrik. Nah, selain kompor itu ada lagi wajan. Wajan di sini adalah tempat untuk melelehkan lilin atau malam tadi. Kemudian ada dingklik. Tahu dingklik? Oke. Dingklik itu tempat duduk kecil. Ini kalian pasti tahu sebenarnya, ini dari bahasa Jawa ya. Kemudian ada pemidangan atau gawangan. Nah, di sini yang namanya pemidangan atau gawangan itu digunakan untuk membentangkan kain. Kemudian ada bandul timah, itu fungsinya untuk pemberat kain, jadi biar nggak kusut ketika membatik. Setelah itu ada pola batik. Nah, ada pola batik itu untuk digambar di kain sehingga nanti untuk melukisnya lebih mudah. Berikutnya ada ember, panci, dan wadah penampung limbah malam. Oke ya. Kita lanjut ke proses pembuatan batik. Yang pertama adalah batik dengan teknik cap. Jadi pembuatannya menggunakan canting cap. Oke ya, untuk teknik cap itu biasanya untuk untuk batik dengan pengulangan motif. Jadi nanti motifnya bisa seragam, bisa simetris kayak gitu karena dia ada capnya. Atau tadi pakai canting cap tadi ya, dari canting cap itu ada motifnya. Kalian bisa lihat di buku paket kalian sebagai contoh di halaman 65. Berikutnya ada teknik campuran cap dan tulis. Itu adalah batik yang pembuatannya menggabungkan antara teknik cap dan teknik tulis. Nah, yang ketiga itu ada batik yang pembuatannya dengan teknik tulis. Nah, untuk teknik tulis itu ada beberapa tahapan. Di sini menggunakan bahasa Jawa. Kenapa? Karena dulunya batik itu berasal dari Jawa ya. Oke, langkah pertama yaitu adalah nganji. Nganji itu adalah pemberian kanji. Tahu kanji? Kanji itu adalah tepung tapioka ya, setelah kain dicuci. Nah, kegiatan pemberian kanji dapat dilakukan sesuai keinginan dan kebiasaan. Berikutnya ada langkah kedua untuk teknik batik tulis ya. Itu adalah ngemplong, yakni penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul dari kayu. Tujuannya apa? Agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam dan warna. Itu namanya ngemplong. Berikutnya ada nyungging. Apa itu nyungging? Yakni membuat pola di atas kertas. Nah, setelah nyungging ada nuaplak. Nuaplak itu menjiplak pola dari kertas ke kain. Kemudian yang kelima ada ngelowong, yakni memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Setelah itu ada ngiseni, yakni memberi isian motif ke dalam pola besar.
Kemudian tahap ketujuh ada nembok, yakni penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. Berikutnya ada nyolet. Nyolet yakni memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spon ya. Berikutnya ada nyelup. Nyelup itu memberi warna pada kain dengan pencelupan. Berikutnya ada mopok, yaitu memberi isian pada latar belakang pola. Jadi polanya, backgroundnya itu namanya mopok. Kasih background tuh, dikasih warna itu namanya mopok. Nah, setelah proses mopok itu ada yang namanya proses ngelorot, yakni membuang lilin atau malam yang sudah tidak dipergunakan lagi agar motif batik terlihat. Kemudian yang ke-12 itu ada namanya nanai. Nanai itu adalah memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Oke. Untuk langkah berikutnya yakni pencelupan warna terakhir dan pelorotan. Oke ya, sampai sini paham ya, bisa dipahami. Untuk gambar dari nganji, ngemplong, nyungging, nuaplak dan yang lainnya bisa kalian di buku paket halaman 67. Oke, lanjut. Nah, untuk kerajinan tekstil berikutnya, tadi kemarin kita bahas tapestri, setelah itu kita bahas batik. Nah, ini kita lanjutkan dengan sulam. Sulam biasa disebut dengan bordir ya, yakni hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Sedangkan untuk macam-macam tusuk dasar pada sulam, itu yang pertama ada tusuk jelujur, yakni tusuk yang berbentuk garis putus-putus. Oke ya, yang saya bahas di sini adalah macam tusuk dasar dulu ya. Jadi nanti masih banyak lagi tusuk-tusuk dalam yang Jadi nanti masih banyak lagi tusuk dalam sulam. Ini maksud saya. Oke. Jadi tadi yang pertama tusuk dasarnya ada tusuk jelujur, yakni tusuk yang berbentuk garis putus-putus. Nah, seperti ini. Ini contoh dari tusuk jelujur. Lanjut, tusuk kedua ada tusuk tikam jejak, yaitu tusuk yang jika dilihat dari atas seperti jahitan mesin, namun jika dilihat dari bawah jahitan terlihat rangkap. Tuh, kayak gitu. Sorry ya. Oke, yang ketiga ada tusuk peston, yakni tusuk yang berbentuk seperti pagar dibuat dengan cara dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Ini dia tusuk peston, biasanya buat tepi-tepi gitu ya, tepi-tepi hiasan tepi gitu ya kalau tusuk peston ya. Oke, berikutnya ada tusuk flanel, yaitu tusuk yang memiliki dua bentuk bersilangan, satu di bagian atas dan satunya di bagian bawah. Seperti ini contoh tusuk flanel. Kemudian ada tusuk batang, yaitu tusuk yang cara menjahitnya dengan langkah mundur dan mengaitkan setengah dari ukuran tusuk yang masing-masing saling berhimpitan. Ini dia contoh tusuk batang. Ini biasa kita temui kalau menjahit sehari-hari, kayaknya kayak gini ya, itu tusuk batang tuh. Ada tusuk rantai, yakni tusuk yang dibuat dengan langkah maju. Cara memasukkan jarum dari bawah ke atas, kemudian membuat lingkaran. Selanjutnya jarum ditusukkan pada lubang tempat benang dilingkarkan pada jarum. Kemudian benang ditarik sehingga benang yang melingkar berada di lubang berikutnya. Paham nggak sih? Susah nggak ya? Coba sambil bayangin ya. Jadi caranya dimasukkan jarum dari bawah ke atas. Setelah itu buat lingkaran. Nah,
Selanjutnya, jarum ditusukkan pada lubang tempat benang dilingkarkan pada jarum. Kemudian benang ditarik sehingga benang yang melingkar berada di lubang berikutnya. Gambarnya kayak gini nih. Tuh, itu namanya tusuk rantai, kayak membentuk rantai gitu ya. Berikutnya ada tusuk pipih, yakni tusuk yang dibuat dari arah kiri ke kanan dengan bentuk lurus dan bersusun. Ini contoh tusuk pipih. Berikutnya ada tusuk silang, yaitu tusuk yang dibuat dengan cara silang, namanya tusuk silang. Nah, ini gambarnya tusuk silang. Berikutnya ada tusuk roll tegak, yakni tusuk yang digunakan untuk menggabungkan dua bahan. Jadi ada misalkan dua kain digabungkan, itu kita pakai tusuk roll tegak. Ini dia kayak gini tusuk roll tegak. Jadi nanti dia bisa menyatu ya bahannya tadi tuh. Berikutnya ada tusuk biku atau piquat, yakni tusuk yang berbentuk biku-biku dan memiliki arah diagonal ke kiri dan ke kanan. Oke, itu adalah macam-macam dari tusuk dasar ya, beberapa contoh dari tusuk dasar di sulam. Oke, berikutnya ada hasil akhir sulaman. Itu bisa dibedakan menjadi 3 macam ya. Yang pertama itu ada namanya sulam datar, yakni hasil sulaman rata dengan permukaan kain, jadi halus. Kemudian ada sulam terawang atau kerawang, hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang. Berikutnya ada sulam timbul, yakni hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Oke, lanjut. Sekarang ada jenis-jenis sulaman yang saat ini lagi berkembang ya, lagi in gitu. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada namanya sulam kepala peniti. Sulam kepala peniti yakni sulaman dengan tekstur menyerupai kepala jarum pentul yang berukuran kecil. Tahu jarum pentul ya? Oke. Nah, ini dia. Ini contoh dari hasil sulam kepala peniti. Cantik ya? Di buku paket juga ada, kalian bisa lihatnya di mulai halaman 69 untuk jenis sulaman yang lagi berkembang ya. Ada yang namanya sulam bayang, yakni jenis sulaman dengan teknik menempatkan kain yang bertindih, kain warna diletakkan pada bagian dalam atau bawah kain dasar, sedangkan sulaman dilakukan pada bagian atas kain dasar. Nah, kayak gini. Itu kalian lihat, itu kan ada yang bawah tuh ada kayak warna marun ya, merah marun. Jadi di bawah kain putih itu ada kain marun. Jadi kayak ada bayangannya gitu. Nah, nanti baru atasnya tuh disulam. Ini namanya sulam bayang. Oke, lanjut. Ada yang namanya sulam renda bangku. Sulam renda bangku adalah jenis sulam yang memiliki fungsi sebagai renda baju atau taplak dan lainnya. Dibuat di atas bangku kecil berukuran bulat, maka disebutlah sulaman renda bangku. Ini contoh yang untuk taplak ya. Yang untuk renda baju nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 70, itu ada. Bisa lanjut ya. Kemudian ada lagi yang namanya sulam pita, yakni menyulamnya menggunakan pita dengan berbagai ukuran dan ketebalan yang bervariasi. Sulaman ini menggunakan jarum sulam atau jarum kasur yang memiliki lubang benang dengan berukuran besar sehingga pitanya bisa masuk. Ini adalah contoh dari sulam pita. Oke ya.
setelah sulam itu ada yang namanya jahit aplikasi. Pengertian menjahit dulu, yaitu sebuah kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Itu adalah pengertian menjahit. Berikutnya, pengertian jahit aplikasi yakni teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk hias feston. Oke, sekarang ada jenis-jenis jahit aplikasi. Yang pertama adalah jahit aplikasi standar atau onlay, yakni teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulam. Nih, gini, jadi ini kan membuat gambar pada kain. Jadi buat gambar sapi dulu di kain, kemudian kan dipotong-potong tuh. Ada yang gambar hidung dan mulut, gambar badannya, gambar yang warna hitam tuh yang untuk belangnya ya. Nah, setelah itu ditempel di kain yang lain. Nah, baru untuk pinggirannya itu disulam dengan teknik sulam. Jadilah gambar sapi. Mau gitu ya. Oke. Yang kedua ada jahit aplikasi pada potong sisip atau biasa disebut dengan inlay, yaitu teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melubangi bagian dasar kain yang telah digambari motif sesuai dengan rencana. Nih, jadi dilobang, kainnya dilobang, setelah itu bawahnya dikasih kain yang sudah direncanakan ya. Ini misalkan membuat bunga kayak gitu. Tengahnya mau warna apa? Misalkan warna pink. Kalau di sini warna navy ya. Berikutnya yang ketiga ada yang namanya jahit aplikasi pada potong motif, yaitu teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada kain kemudian ditempel pada permukaan kain. Nah, ini contohnya. Di sini contohnya ada motif pada kain batik ya. Motifnya dipotong kemudian ditempelkan pada kain polos. Nah, lalu diselesaikan dengan sulam. Cantik kan ya? Jadi motifnya sudah ada, kita potong kemudian ditempelkan pada kain polos. Jadilah kayak gitu. Nah, berikutnya ada jahit aplikasi pada lipat potong. Caranya melipat lembaran kain kemudian dipotong sesuai dengan rencana sehingga hasilnya simetris. Kemudian ditempel pada dasar kain dan diselesaikan dengan tusuk feston. Ini contohnya. Jadi lembaran kain yang motif dipotong dulu, kemudian dilipat sesuai rencana simetris. Nah, itu ditempel di dasar kain. Itu menggunakan jahit ya, kalau ini menggunakan mesin maksud saya. Oke, kemudian ada yang namanya jahit aplikasi pengisian. Caranya sama seperti pada jahit tindas, bedanya pada penambahan potongan kain yang berbeda warna. Nih, ini adalah contoh dari jahit aplikasi pengisian. Jadi di atas, lihat itu di kelopak yang warna hitam, itu atasnya ada lagi warna orange, itu jahit aplikasi pengisian, ditumpuk kayak gitu. Oke. Sekarang alat produksi jahit aplikasi. Ada jarum jahit tangan dan jarum sulam. Untuk jarum itu fungsinya membuat berbagai macam tusuk hias yang dikerjakan dengan tangan. Oke ya. Nah, untuk besar kecilnya jarum itu tergantung pada benang yang digunakan untuk menyulam.
Kalau misalkan menggunakan benang yang halus itu jarumnya lebih kecil. Kalau misalkan menggunakan benang yang besar atau mungkin pakai pita itu bisa menggunakan jarum yang lebih besar. Kemudian untuk gambar jarum bisa lihat contohnya di halaman 75 buku paket ya. Berikutnya ada gunting. Gunting dibutuhkan untuk membuat sulaman, yakni misalkan untuk menggunting kain, menggunting kertas. Kertas buat apa? Misalkan bikin pola kayak gitu. Kemudian gunting benang, gunting bordir atau gunting sulam. Berikutnya ada jarum pentul dan bantalan jarum. Jarum pentul tahu ya, yang berhijab biasanya pakai jarum pentul juga tuh di bawah dagu. Nah, itu gunanya untuk membantu menggabungkan kain satu dengan lainnya agar tidak bergeser saat disulam. Itu fungsi dari jarum pentul. Bantalan jarum itu adalah tempat untuk meletakkan jarum pentul agar nggak tertusuk kitanya. Kalau berserakan kan bisa tertusuk ya. Oke, lanjut. Ada lagi tudung jari dan alat pemasuk benang. Untuk tudung jari itu digunakan untuk melindungi jari kita supaya tidak tertusuk jarum. Kemudian alat pemasuk benang itu biasa disebut dengan sayang nenek. Fungsinya untuk memasukkan benang yang kecil. Oke ya, memasukkan benang ke lubang jarum. Biasanya itu benangnya kecil, otomatis pakai jarum yang kecil. Nah itu kan agak susah, jadi kita pakai alat pemasuk benang. Berikutnya adalah pemidangan, yakni digunakan untuk meregangkan kain agar permukaan menjadi rata dan licin, sehingga saat menyulam itu lebih mudah. Berikutnya ada pensil atau kapur jahit. Fungsinya untuk menggambar pola yang akan dijadikan aplikasi pada kertas dan kain. Berikutnya ada cukil atau pendedel jahitan. Nah, di sini cukil atau pendedel itu digunakan kalau misalkan kalian menyulamnya ada yang keliru. Jadi bisa didedel gitu ya, dicukil. Berikutnya ada setrika. Ini adalah alat yang terakhir adalah setrika. Digunakan untuk menghaluskan pola-pola aplikasi agar lebih mudah dijahit. Oke, setelah ada alat, kita harus ada bahan produksi jahit aplikasi. Untuk bahan itu pasti ada benang jahit atau benang sulam, bermacam-macam ya. Untuk warna jenis itu banyak banget untuk benang jahit atau benang sulam. Sedangkan untuk sulam sendiri juga ada yang dari pita kayak itu. Jadi macam-macam banget untuk yang benang. Kemudian bahannya ada kain bermotif atau polos dan kain felt. Untuk kain bermotif banyak macamnya juga, kain polos banyak macamnya juga. Untuk kain felt itu adalah kain flanel ya, kain flanel yang biasa kalian bikin apa ya, boneka, gantungan kunci, itu kayaknya banyak kain flanel. Atau buat hiasan-hiasan yang sulam pun juga banyak kain flanel. Oke ya, materi kita itu sampai di sini. Sedangkan untuk proses pembuatan jahit aplikasi yang ada di buku halaman 79 itu bisa kalian pelajari juga. Itu tergantung dari apa yang akan kita bikin gitu ya. Kemudian untuk kemasan produk kerajinan itu hampir sama dengan kemasan produk kerajinan di bab pertama, hampir sama, fungsinya pun sama. Oke, untuk yang kemasan produk kerajinan bisa dipelajari sama dengan yang bab pertama. Oke ya, sampai di sini. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau misalkan materinya terlalu banyak. Jangan bosan dengar suara saya yang nggak merdu sama sekali. Jangan lupa belajar. Minggu depan kita ada PTS. Nanti kalian mengerjakannya di Google Form. Oke ya, see you next week. Ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.